Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan rasa syukur yang tak terhingga kembali bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Qala hadzal mu'alliful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ammadana min daraini amin ya rabbal alamin. An Abi Bakr radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, saking Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, saking Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, satuhune Nabi qala iku wis ngendika ya Nabi, maniktasana yaumal jum'ati kufirat anhu dunubu. Sing sapa kang agus ya siwong yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, kufirat maka dan lebur anhu saking siwong dunubuhu apa pirang-pirang dosanya siwong. Wa idza massa lantat kala lumaku ya siwong ilal jum'ati maring Jumat, kataballahu ta'ala maka nulis sapa Allah ta'ala lahu pada siwong bi kulli khutwatin kalawan sabat-sabat tindakan ibadatan isrina sanatan ing ibadah 20 tahun. Fa inna shalla maka tatkala salat ya siwong Jum'atan ing Jumat ujira maka den ganjar ya siwong bi amali mi'atai sanatin kalawan amal mi'atai sanatin ing 200 tahun. Hadirin yang sama berbahagia, insyaallah nanti kita pagi-pagi buka YouTube nanti kita. Amin. Ya.
bicara tentang fadilah daripada hari Jumat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang mandi di hari Jumat maka dihapus dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika kita Jumat sebelum berangkat itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nawaitu ghuslan min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau untuk nggak bisa bahasa Arabnya, sejak mandi di hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Itu sunnah. Maka dengan mengalirnya air dari tubuh kita akan semua jatuh dan rontoklah dosa dan kesalahan kita. Itulah keutamaan hari yang mulia, yakni hari Jumat. Lalu bagaimana kalau kita karyawan mungkin tidak sempat mandi karena keluarnya setengah 12, ya, itu pun kita atau itu pun karyawan alhamdulillah masih mampu melaksanakan sholat Jumat. Mandinya sebelum waktu pelaksanaan subuh ataupun pagi-pagi. Berangkat kerja mandi cuma ada niatnya, nawaitu ghuslan min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Sejak mandi di hari Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Gitu. Nanti keluar istirahat kerja Jumatan tidak usah mandi lagi. Lalu bagaimana? Maaf, kalau yang sudah syuting dengan pasangannya supaya wajib ke bawah, sunnah juga apa? Nawaitu ghuslan Rabbil hadasil akbari an jami'il badani min yaumil jum'ati fardholillahi. Jumatnya di bawah. Sejak mandi junub menghilangkan hadas besar di hari Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Insya Allah wajibnya ke bawah, sunnahnya mendapat pahala. Elastis tuh kalau hukum Islam gitu ya. Tapi kalau mandi sunnah wajibnya enggak. Makanya kalau mandi wajib insya Allah sunnahnya dapat pahala. Seperti kita qadha Ramadan. Qadha Ramadan di hari Kamis dan di hari Senin. Saya mengqadha puasa Ramadan di hari Kamis fardu karena Allah. Insya Allah qadha-nya Ramadan kebayar, sunnah puasa hari Kamisnya memperoleh pahala. Itulah hebatnya Islam. Sejak qadha Ramadan di hari Isnin atau di hari Senin fardu karena Allah Ta'ala, qadha-nya kebayar, sunnah puasa hari Seninnya Masya Allah. Seperti kita tadi mandi, sejak mandi junub menghilangkan hadas besar di hari Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Kita kalau kita niatnya sekalian wajib mendapat pahala sunnah, bisa niatnya. Niat saya mandi junub menghilangkan hadas besar di hari fardu karena Allah, fardu. Nah, jangan sunnah. Kalau sunnah fardunya ke bawah. Kalau fardu insya Allah sunnahnya ke bawah. Satu, banyak salah persepsi. iya. Katanya hubungan yang sunnah, kalau mandinya yang sunnah. Sama. Kalau pengen mendapat sunnah Nabi itu tadi satu malam
Jumat 2 malam karena itu sunnah Nabi. Setelah sunnah malamnya sunnah mandinya gitu. Tapi tiap mulai itu hilang. Ya, cuma kadang-kadang dapat sunnahnya enaknya doang, tahajudnya kagak. Kenapa? Kalau sudah begitu dingin mandinya. Padahal mah kata ulama tasawuf itu kita harus spontanitas mandi setelah kita berhubungan badan langsung mandi. Loh, kenapa? Khawatir lagi asik kita ngorok datang malaikat Jibril mencabut nyawa kita, berarti kita keadaan junub dan kotor pada saat itu. Nah sekarang nanya kita, kalau habis sholat kira-kira langsung mandi apa tidur dulu? Mandi Ustaznya juga sama kadang-kadang. Apalagi sholat jam umpamanya jam mati loh ya, jam 11, jam 12. Bohong kalau mandi dulu itu, tidur dulu, nanti nunggu subuh baru mandi. Benar nggak? siang. Memang. Dia mau selawatan di musal mana ustaznya masih ngomong. Ustaz sono. Di sini kan ya. Ini jadi sini. Kayak dulu Wa idza masa ila jum'ah kataballahu ta'ala lahu bi kulli khutwatin ibadatan isrina sanatan. Kalau kita berjalan dengan langkah kaki ataupun pakai motor, itu satu putaran roda motor, satu langkah kaki, Allah balas pahalanya 20 tahun ibadah. Ingatin deh, kalau kita berangkat dari rumah ke Al-Qadiyatul Ikhlas atau ke Al-Alidin, itu satu langkah 20 tahun ibadah. Makanya disunahkan oleh Nabi, kalau kita hendak berangkat Jumat, cari jalan yang agak jauh ke masjid. Pengen tahu terang. Ya. Kalau Pak Yadin dari sini jangan potong situ, jangan ke sini dulu jalannya. malah motor Gitu. Itu insya Allah nambah pahala. Satu langkah 20 tahun, 2 langkah 40 tahun ibadah, 100 langkah tinggal ngitung sendiri. banyak. Masya Allah. Makanya diancam oleh Nabi orang yang meninggalkan Jumat 3 kali, man taraka salasa jumaatin bi ghairi udhrin faqad kafara jiharan. Orang yang sengaja tanpa udzur meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, itu jelas-jelas orang itu kafir, kata Nabi. Kemarin kita berapa Jumat ditinggalin? Gara-gara corona. Itu ancaman Nabi. Orang yang sengaja padahal tidak ada penyakit, aman, tetapi meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, faqad kafara jiharan, jelas-jelas orang itu kafir, kata Nabi. Masya Allah. Ada yang 8 Jumat, ya? Ada yang 5. Padahal kalau andai kata kita Jumat di jalan kena penyakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mata syahidan, maka tergolong mati syahid. Andai kata kita Jumatan di masjid di rumah Allah, kita lagi sujud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mata syahidan, maka tergolong orang yang mati karena takut kagak Jumatan. Siapa yang mau mati syahid? Mati kafir. Daripada mati kafir mendingan mati syahid. Daripada mati syahid mendingan mati sangit. Di rumah aja nggak Jumatan. Masya Allah. Ya. Hadirin yang sama berbahagia. Jadi setiap langkah kita hendak melaksanakan Jumat, satu langkahnya 20 tahun ibadah, 2 langkah 40 tahun, 3 langkah 60 tahun, tinggal ngitung sendiri. Dan disunahkan kalau kita ada pakaian, kata Nabi, wa yusannul libas albid, disunahkan pakaian di hari Jumat itu berwarna putih. Ya, pakai gamis putih, pakai peci haji silakan. Sunnah yang berwarna putih. Kalau Anda
Jumatan pakai kuatif. Banyak. Ya apa-apa, bukan tidak sah saja, cuma keutamaannya. Makanya sering saya ucapkan, sering saya sampaikan, nanti amal manusia ada yang paling utama, ada yang utama, ada yang kurang utama, dan ada yang tidak utama. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, dan ada yang tidak sempurna. Kira-kira kita yang mana? Pengen yang masih sempurna. Insya Allah. Dua, yang ketiga, faida sholat Jum'ata ujiro bi amali mi'atai sanatin. Masya Allah. Kalau kita berangkat Jumat kemudian melaksanakan sholat Jumat, itu satu kali Jumat dibalas pahalanya oleh Allah 200 tahun. Berapa? Satu kali Jumatan melaksanakan Jumat itu 200 tahun pahala ibadah. 2 kali Jumat 400 tahun. 3 kali Jumat. Makanya panjang umur umat muslim Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itulah seperti itu. Dibanding dengan umur-umur umat yang lain masih panjang kita. Kenapa? Ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Satu Jumat 200 tahun, seumur hidup dikalikan 200 tahun. Berapa itu? Ya, berapa miliar pahala kita yang Allah akan berikan kepada kita orang yang taat kepada Allah, sholat Jumat setiap hari Jumat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin yang sama berbahagia. Cuma Jumat itu ketika khutbah naik, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatahaddas wa may yatahaddas faqad lagha wa man lagha fala jur'ata. Kalau khutbah khatib sudah naik ke atas mimbar, kita itu tidak boleh berbicara. Au asyara biyadi au birasi, dalam hadis yang lain isyarat dengan tangan atau dengan kepala, faqad lago, maka nganggur dan tidak ada pahala Jumatnya. Makanya kelopak itu berjalan, adzan pertama mulai, kan lama tuh, dari adzan pertama sunnah, kemudian sholat 2 rakaat, adzan lagi, jalan lagi. Begitu khutbah naik, berhenti itu keropak. Kenapa? Khawatir dengan gara-gara menggeser keropak itu Jumat kita tidak ada pahalanya. Sekarang Jakarta begitu. Kalau keropak nggak jalan, nggak bayar khotib. Ayo aja kakak bayar. Kenapa? Karena Jumat sholat kita itu bukan niat mencari uang, bukan niat mencari dana, tidak, tetapi lillahi ta'ala. Andai kata kita niat sedekah, itu kan sudah tersedia kotak di luar, bener kan, banyak, tinggal masukin aja. Cuma karena itu kan di tradisi yang sudah terbiasa. Kadang-kadang tradisi mengalahkan hukum, hukum kalah dengan tradisi, benar? Kalau kita belakangan tuh dikorek sama tetangga, berarti suruh geser itu kotak. Ya, kalau kita belajar begini dikorek itu, isyarat bukan itu? Itu dalam satu hadis yang lain, fakor lago sama bisa menghapus pahala Jumat. Sedangkan Jakarta sudah lumrah dan terbiasa itu kelopak khotib naik, kretek. Khotib mau kemana? Kelopak mah bunyi. Banyak kan begitu? Kenapa? Karena alasan kalau khotib belum naik jamaahnya dikit. Alasannya begitu. Kalau adzan belum terkumandang Jumat, maaf, jamaahnya belum kumpul, sehingga ada fokus Jumat itu cari, khawatir bisa hapus dengan itu. Ya, makanya kalau di kampung mah Bilal itu tak ada tambahan an Abi Hurairah radhiyallahu
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan idza sa'idal khatibu 'alal mimbar ya. Jadi ada juga yang ya ayyuhal hadirun fi hadzal maqami syarif idza sa'ibal khatibu 'alal mimbar fala yatahaddas wa may yatahaddas faqad laghaw fala jum'atalah wa man laghaw fala kalau di kampung baru duduk tuh ansitu wasma'u ibadallahi la'allakum turhamun. Duduk itu Bilal. Kita mah ada langsung duduk, nggak ada hadis yang dibaca seperti itu. Kalau di kampung-kampung masih dibaca. Kenapa? Karena di kampung mah petani kebanyakan, jadi tenang gitu ya. Khutbahnya juga tenang, lama dikit enggak lapan amin di belakang. Jakarta lama dikit amin, seakan-akan turun ya, benar ya. Harus tahu sikon dan kondisi serta situasi Jakarta. Di kampung wan takuna bil arabiyah, tidak ada bahasa diterjemahkan kebanyakan dengan bahasa Arab. Habis bahasa Arab udah ibadallah langsung ya 10 menit. Jadi sunnahnya Jumat itu yang ketika sholatnya sunnah itu dilamakan waktunya, artinya suratnya yang panjang. Khutbahnya sunnah disingkatkan. Kalau Jakarta kan dibalik, khutbah ayo kemana-mana dibawa politik segala, benar. Begitu sholatnya kuliah kulhu terbalik. Sunnah Nabi itu khutbah singkat, sholatnya lama. Itu sunnah. Kita udah hilang ya Jakarta ini. Ada artinya pembicaraan, bisa sholat pun alhamdulillah. Itu aja udah bisa sholat pun alhamdulillah daripada tidak sholat. Hanya saya ulangi, kalau ada orang yang seperti kemarin kita bicarakan, begitu masuk ke masjid sudah dapat 1 rakaat, sedangkan orang itu baru nyampe, berarti 1 rakaat itu Jumat, tetap usollinya Jumat. Usolli fardhu Jumat ya raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Beres 1 rakaat, jamaah yang lain uruk salam, melaksanakan membaca tahiyat akhir, maka kita atau makmum yang masuk tadi itu berdiri lagi, sholat, melanjutkan sholat Jumat apa sholat Dhuhr. Kalau Jumat maka dikeraskan suaranya seperti imam yang di depan itu. Jadi Jumat 2 rakaat, 1 rakaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matanya merem, jangan melek. Kalau melek orang dari depan kita nengok ke belakang semuanya. Kenapa? Ada imam 2, 1 lagi di belakang. Gitu. Nah kalau kita tidak kuat mentalnya, malu dan ragu, maka jadilah sholat Jumat rakaatnya rakaat sholat Dhuhr. Orang-orang salam, kita berdiri 1 rakaat lagi, kemudian at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir nanti setelah 2 rakaat, jadi 4 rakaat dengan 1 rakaat Jumat. Usollinya Jumat, rakaatnya Dhuhr. Insyaallah mudah-mudahan dengan fatwa ulama Jumatnya mendapat pahala, Zuhurnya sah sholatnya. Masya Allah. Makanya lain niat, lain usolli, benar. Niatnya sholat Jumat, usollinya Jumat, tapi pelaksanaannya Dhuhr. Kalau andai kata ada orang seperti itu, gitu, ya pernah begitu nggak? Daripada ketinggalan mendingan kagak Jumat. Ini jawabannya. Daripada ketinggalan mendingan kagak Jumat. Udah nggak Jumat Dhuhr lagi. Gitu. Ya, andai kata sudah at-tahiyat akhir, tetap usollinya Jumat. Tetapi kalau sudah at-tahiyat akhir Jumat, kita sholat Dhuhr. Gimana kalau udah salam? Ketinggalan itu mau udah sholat Dhuhr aja. Kalau udah salam imam sama jamaah yang lain, kita baru datang, maka kita sholat Dhuhr, nggak ada Jumat lagi.
Kita, nah hadirin berbahagia, itulah taklim kita pada malam hari ini membahas tentang fadilah Jumat. Mudah-mudahan dosa kita selama umur kita ini, selama kita Jumatan, senantiasa dilipat gandakan pahalanya Allah sesuai dengan janji Nabi, dan mudah-mudahan dosa kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bertanya silakan. Ayo yang bertanya silakan, yang mau nanya.